مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah di pertengahan bulan Ramadan kali ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan nikmat yang luar biasa ini menjadikan kita selalu dekat kepada Allah dan tentunya menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini adapun tema yang ingin disampaikan ialah mengingat kematian. Kita tahu mati itu bukanlah wafat. Mati bukan akhir dari kehidupan kita, namun awal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita mengidolakan seseorang, kita selalu diiringi dengan salamnya, diiringi dengan pesannya, dicurahkan dengan segala pemberiannya. Namun kita tidak tahu kapan kita bertemu dengan orang yang memberikan itu kepada kita. Tak kala kita dengan mati, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bertemu dengan Allah, tentu ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan-persiapan itu ialah dengan berbanyak beribadah kepada-Nya. Dengan ibadah itu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat kita sering mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita menyerahkan diri, segala ibadahku, salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Artinya ketika kita dihadirkan ke dalam dunia ini dengan tujuan ibadah kepada Allah dan kita siap untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal kematian, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya harapan dan doa kita mendapat rahmatnya Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Oleh sebab itu ada beberapa hal ketika kita mengingat kematian, tak kala kita mengingat kematian itu akan pertama mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sadar dengan banyak mengingat mati, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir kita, memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Orang yang mengingat mati tentu malu untuk berbuat dosa. Seperti dilatih dalam Ramadan ini
dalam seperti kita berpuasa. Kita diberi mata yang tajam untuk melihat, tapi kita di puasa bulan Ramadan ini enggan untuk melihat sesuatu yang akan membatalkan puasa kita. Kita diberi tangan untuk memegang sesuatu, melakukan sesuatu, tapi ketika di bulan Ramadan ini tangan kita ditahan untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Telinga kita, mulut kita tahan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dan tidak ada faedah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, yang ada dalam benak kita, dalam kehidupan kita, yaitu bekal kita untuk menghadap Allah, yaitu takwa. Karena kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang aku butuhkan bekal kalian bukan harta kalian, tapi adalah takwa kita. Kita sadar, wala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kita mati nanti tidak butuh anak kita, harta kita tidak bisa membantu lagi. Yang menyelamatkan kita hati yang bersih dengan amal-amal kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan harapan dan doa kita selalu istiqomah. Dan yang kedua, menambah rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat mati senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa apapun yang dititipkan oleh Allah akan diminta pertanggungjawab. Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apapun yang dia miliki, apapun yang dia terima, apapun yang dia punya, dia selalu bersyukur. Bukan berarti orang yang bersyukur tidak berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik. Berusaha terus dilakukan, tapi tak kala tidak didapatkan, itulah yang kita miliki, harus kita syukuri apa adanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Yang ketiga, tak kala kita mengingat kematian akan menghantarkan kita kepada ketenangan menjalani kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya pada suatu hari nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan dilontarkan kepada kita. Pada saat itu mulut tidak bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu mulut kita terkunci. Yang menjawab tangan kita, yang memberi saksian kaki kita apa yang telah kita laksanakan selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, tak kala kita mengingat kematian, kita tidak akan ceroboh, kita tidak akan pernah melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan faedahnya. Manusia memang ladangnya dosa, tapi dengan memperbanyak mengingat kematian, kita sadar bahwa setiap kesalahan kita, perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perbanyaklah mengingat mati. Hari ini anak kecil yang baru dilahirkan saja mati. Jangan sampai kita yang hari ini yang gagah perkasa, yang cantik rupawan, yang ganteng wajahnya, lupa bahwa esok lusa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah amalan-amalan kita? Sudah siapkah ibadah kita? Sudah siapkah diri kita, mental kita untuk menghadap Allah? Karena sesungguhnya menghadap Allah pertanggungjawabannya berat. Karena apa yang telah kita lakukan selama dunia ini akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah. Oleh sebab itu, melalui momentum Ramadan ini, benahi diri kita, perbaiki perbuatan kita. Tak kala kita sering berbuat jahat di luar Ramadan, tak kala di Ramadan ini kita perbaiki diri kita dan selanjutnya, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak mengingat kematian, kita sadar bahwa kita hanyalah seorang hamba yang diutus untuk mencari bekal. Ketika bekal itu sudah kita siapkan, kita akan mengantri lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat nomor antrian kita, kita harus siap kapanpun, dimanapun, dan seperti apapun. Harapan dan doa kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Tak kala kita mengingat kematian, tak akan mengurangi pahala kita, tak akan rugi dalam kehidupan kita. Sungguh indah bunga di taman, tidaklah seindah bunga melati. Sungguh indah dan berkah bulan Ramadan, tak kala kita isi dengan banyak mengingat mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun bang, ta'un ta, jimun haun kha'un la zal.